Ikrar Korps Infanterie. Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami seluruh anggota Korps Infanterie. Menyadari sepenuhnya bahwa Pancasila, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit adalah pedoman hidup dan penyuluh api. Jiwa serta semangat kami. Amanat Bapak Tentara Nasional Indonesia. Almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang berbunyi, satu-satunya hak milik nasional Republik Indonesia. Yang masih tetap utuh, tidak berubah. Meskipun menghadapi segala macam soal dan perubahan. Adalah hanya Tentara Nasional Indonesia. Adalah amanat sakti. Dan menjadi pendirian kami. Sebagai prajurit infanteri. Janji manusia katak. Satu. Kami yakin. Tidak ada rintangan yang tidak dapat dilalui. Karena Tuhan bersama kami. Dua. Kami torpedo berjiwa. Siap mati untuk Ibu Pertiwi. Tiga. Kami setia kepada negara. Satuan dan tim. Empat. Disiplin. Berani dan rendah hati. Adalah nafas kami. Sebagai seorang kesatria. Lima. Kami bergerak lebih cepat. Dan bertempur lebih keras. Allahu Akbar! Teriak lantang prajurit Kopassus TNI AD sebelum tewas. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD akan selalu mengenang keberanian, kecerdasan, dan kesetiaan seorang prajurit bernama Pratu Suparlan. Aksi heroik Suparlan dalam pertempuran di Timur Timur adalah bukti kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Setelah membaca sebuah kolom dalam situs resmi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI AD, FIFA Militer ingin turut serta mengenang sosok Suparlan, prajurit yang melakukan aksi mengorbankan nyawanya. Tepatnya pada 9 Januari 1983, Letnan Poniman Dasuki memimpin satu unit gabungan TNI Nanggala LII Kopasanda berpatroli di Cafe 34 Komplek Liasdi. Dan perlu diketahui, Kopasanda adalah kepanjangan dari Komando Pasukan Sandi Yuda yang saat ini menjadi Kopassus. Cafe 34 Komplek Liasdi diketahui adalah daerah yang sangat berbahaya lantaran berada di pedalaman. Daerah itu juga disebut menjadi sarang komandan-komandan tentara Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste atau Fredilin yang berhaluan komunis. Sial bagi Poniman dan juga pasukannya saat tengah melintas di hutan. Unit pasukan Kopasanda TNI AD itu dihadang oleh pasukan tentara Fredilin dalam jumlah yang masif. Dalam situs resminya, Kopassus menyebut ada sekitar 300 orang tentara Fredilin yang menghadang unit Poniman dengan persenjataan lengkap, semisal senjata senapan serbu, assault rifle, mortar, dan juga pelontar granat atau Grand Launcher Model atau GLM. Baku tembak pun tak terelakkan, pasukan unit Poniman yang merupakan anggota Kopasanda jelas punya kemampuan di atas rata-rata prajurit biasa.
Pasalnya satuan ini adalah satuan elit TNI AD, akan tetapi pasukan Poniman kalah jumlah. Sementara, ratusan tentara Fretilin jelas tak peduli dan terus memberondong pasukan Kopasanda TNI AD itu. Terdesak, Letnan Poniman pun membaca celah untuk menyelamatkan diri. Ia memerintahkan pasukannya untuk meloloskan diri lewat celah bukit, meskipun waktu yang tersisa untuk bergerak pun sangat sedikit. Disinilah, sang pahlawan bernama Suparlan muncul. Tahu bahwa ia dan rekannya kalah jumlah, Suparlan memberanikan diri untuk menghadang ratusan tentara Fretilin. Jiwa Patria Suparlan seakan mengendalikan tubuhnya untuk melawan ratusan musuh tanpa rasa takut. Suparlan terus menembaki kawan tentara Fretilin hingga pelurunya habis. Kemudian Suparlan mengambil senapan mesin milik rekannya yang sudah tewas dan langsung berlari ke arah musuh. Suparlan yang seorang diri jelas jadi sasaran empuk tembakan tentara Fretilin. Tak terhitung berapa peluru yang menancap dalam tubuh Suparlan. Darah sang prajurit Kopasanda ini mengucur deras dari setiap luka dan membuat seragam tempur loreng Suparlan berubah menjadi merah. Meski sudah penuh luka tembak, Suparlan tak juga tersungkur. Ia tetap kokoh berdiri bak pilar beton. Suparlan malah menghunuskan pisau bayonet dan menghampiri tentara Fretilin di semak belukar. Hasilnya, 6 orang tentara komunis itu mati di tangan Suparlan. Setelah itu, tubuh Suparlan pun lunglai dan perlahan mulai terjatuh. Tahu sasarannya pun sekarat, para tentara Fretilin itu pun ramai-ramai mengeroyok Suparlan. Satu tembakan dilepaskan dan menembus bagian leher Suparlan. Lagi, Suparlan menunjukkan kekuatannya. Ternyata, ia masih memiliki satu buah granat yang berada di dalam kantongnya, dan sejumlah tentara Fretilin yang masih mengerumuninya tak tahu bahwa Suparlan akan meledakkan granat yang masih tersisa. Dan benar saja, dalam hitungan detik, pin granat pun dicabut dan memberanikan diri untuk menghadang ratusan tentara Fretilin. Jiwa Patria Suparlan seakan mengendalikan tubuhnya untuk melawan ratusan musuh tanpa rasa takut. Suparlan terus menembaki kawan tentara Fretilin hingga pelurunya habis. Kemudian Suparlan mengambil senapan mesin milik rekannya yang sudah tewas dan langsung berlari ke arah musuh. Suparlan yang seorang diri jelas jadi sasaran empuk tembakan tentara Fretilin. Tak terhitung berapa peluru yang menancap dalam tubuh Suparlan. Darah sang prajurit Kopasanda ini mengucur deras dari setiap luka dan membuat seragam tempur loreng Suparlan berubah menjadi merah. Meski sudah penuh luka tembak, Suparlan tak juga tersungkur. Ia tetap kokoh berdiri bak pilar beton. Suparlan malah menghunuskan pisau bayonet dan menghampiri tentara Fretilin di semak belukar. Hasilnya, 6 orang tentara komunis itu mati di tangan Suparlan. Setelah itu, tubuh Suparlan pun lunglai dan perlahan mulai terjatuh. Tahu sasarannya pun sekarat, para tentara Fretilin itu pun ramai-ramai mengeroyok Suparlan. Satu tembakan dilepaskan dan menembus bagian leher Suparlan. Lagi, Suparlan menunjukkan kekuatannya. Ternyata, ia masih memiliki satu buah granat yang berada di dalam kantongnya, dan sejumlah tentara Fretilin yang masih mengerumuninya tak tahu bahwa Suparlan akan meledakkan granat yang masih tersisa. Dan benar saja, dalam hitungan detik, pin granat pun dicabut. Setelah Suparlan berteriak lantang, "Allahu Akbar!" ledakan pun terdengar keras. Suparlan gugur beserta sejumlah tentara Fretilin. Dalam keterangannya dikutip dari Viva Militer juga dari situs resmi Kopassus, jenazah Pratu Suparlan ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Selain Suparlan, ada 7 anggota unit Kopasanda lainnya yang juga tewas dalam pertempuran itu. Sementara dari pihak Fretilin, ada 83 tentara milisi yang juga tewas. 4 tahun setelah Suparlan gugur, sang pahlawan pun mendapatkan tanda jasa Bintang Sakti pada 13 April 1987 melalui Kepres bernomor 20-TK-TH-1987. Berkat keberanian, kecerdasan, kesetiaan dan baktinya kepada NKRI, Suparlan mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Kopral 2 atau Kopda Anumerta. Nama Kopda Suparlan tetap abadi, terpahat di atas batu granit hitam Monumen Seroja yang ada di Kompleks Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selain itu, nama Suparlan juga diabadikan sebagai lapangan udara perintis Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus atau Pusdikpasus di Batu Jajar, Kabupaten Bandung, dan diresmikan pada 26 Mei 1951 oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Edi Sudrajat.